Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B2, kami akan menjelaskan terkait dengan hasil produk yang kami kerjakan, yaitu sweater. Anggota kelompok kami yaitu ada Yusina Prasanti, Agni Faris, saya sendiri Muhammad Faisal, Raditya Arifan, Rahma Imasuti, dan juga ada Rekan Kita. Nah, di sini kami memiliki suatu situasi dan permasalahan di mana seiring perkembangan teknologi memaksa kita untuk merubah perilaku kegiatan kita, di mana salah satunya itu adalah kegiatan e-commerce. Nah, dalam kegiatan e-commerce sendiri, produk fashion itu menjadi salah satu yang terfavorit, di mana memberikan keuntungan tersendiri dan juga manfaat bagi masyarakat dan juga tiap perusahaan. Nah, dari situasi tersebut memberikan dampak salah satunya adalah penumpukan limbah tekstil sebagai sampah di laut. Bahkan riset dari Deputi Kemaritiman itu menyatakan bahwa 2,3 juta ton sampah aktif atau limbah tekstil itu menjadi salah satu bagian dari sampah di laut per tahun 2021. Nah, situasi tersebut menyebabkan memberikan satu masalah yang mungkin akan timbul di masa depan. Nah, kami mencoba melakukan validasi dari permasalahan yang ada dengan melakukan qualitative research melalui interview yang kami lakukan kepada target pengguna dari produk kami, yaitu sweater, yaitu mahasiswa dan karyawan. Nah, di mana kami coba meriset apakah sebenarnya apa yang mereka lakukan terhadap kondisi pakaian yang tidak terpakai. Nah, seluruh responden itu menyatakan bahwa uh, tiap pakaian yang tidak terpakai itu tanpa sadar akan mereka terus simpan, terus secara terus menerus dibuang atau mungkin disumbangkan jika memang masih layak pakai. Yang kedua, kami mencoba menilai seberapa tinggi minat mereka terhadap fashion, dan seluruh responden menyatakan memiliki minat terhadap fashion dengan cara mereka tuh selalu membeli pakaian baru dalam kurun waktu tertentu. Nah, dari validasi ini menyatakan bahwa apa yang sudah kami research itu memang benar adanya. Nah, mungkin untuk penjelasan dari solusi dari produk kami akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk solusi dari permasalahan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, kami membawa solusi yaitu aplikasi di mana user dapat menukar barang fisik miliknya dengan milik orang lain, yang nantinya akan kami beri nama dengan Swapper. Mengapa solusi ini menjawab permasalahan yang sudah dijelaskan tadi? Ada 3 poin yang dapat menjelaskan hal tersebut, yaitu pertama, menghemat biaya. Dengan menggunakan aplikasi ini, tidak perlu menggunakan biaya yang lebih untuk dapat mendapatkan barang fashion yang baru. Hanya dengan menukarnya dengan biaya yang minim, maka akan mendapatkan barang fashion yang diinginkan. Yang kedua, untuk mengurangi limbah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, banyak dari limbah tekstil yang terbuang karena banyak dari barang-barang fashion seperti baju dan lain-lainnya sudah tidak terpakai. Maka dengan solusi ini, barang fashion yang sudah terpakai akan ditukarkan dengan milik orang lain, yang akan menghubungkan ke poin nomor 3, yaitu mendapatkan barang fashion sesuai selera dengan menggunakan biaya yang minim dan untuk mengurangi limbah, dan untuk mendapatkan barang fashion sesuai dengan selera kita, nah hanya dengan menggunakan barang milik orang lain, maka aplikasi ini akan menjawab semua dari permasalahan yang ada. Next. Selanjutnya, cara kerja dari aplikasi Swapper ini. Yang pertama, yang pastinya itu mencari barang yang kamu inginkan. Kita akan mencari barang sesuai dengan nilai dari barang yang ingin ditukarkan. Jadi, sesuai dengan kelas-kelas yang ada. Tidak bisa lebih atau tidak bisa kurang. Yang kedua, melakukan penukaran. Itu menghubungi orang yang bersangkutan untuk melakukan pengecekan terhadap barang fashion, seperti kondisi, situasi, tentang kelebihan atau kekurangan dari barang-barang tersebut. Ketika dua pihak sudah setuju dan sudah mengetahui apa saja dari kondisi dari barang tersebut, maka barang akan segera dikirim. Jika kedua pihak sudah menyetujui semua syarat dan ketentuan, barang fashion yang sudah disetujui nantinya akan dikirim oleh masing-masing pengguna dan akan dikirim sesuai dengan alamat dari mereka sendiri. Next.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan market dari aplikasi Swiper sendiri. Yang pertama, kami melihat dulu dari trend drifting. Kenapa kami melihat trend drifting? Alasannya karena saat kami melakukan interview, banyak narasumber yang menyatakan bahwa mereka tertarik dalam penukaran barang yang sudah terpakai atau kita bisa sebut dengan second hand. Konsep ini kan mirip dengan thrifting sendiri. Oleh karena itu, kami melakukan riset dengan hasil di mana pencarian dengan kata kunci thrifting itu dilakukan sebanyak 8,2 juta kali di Instagram dan juga 3,4 miliar kali di TikTok. Kemudian dari tren thrifting yang meningkat ini, kami mengambil target market yang utama itu adalah penggemar dari thrifting sendiri. Yang menurut riset dari website ThreadUp, ada 51% orang yang menyatakan bahwa mereka melakukan thrifting atas kepedulian terhadap eco waste. Dan 60%-nya menyatakan untuk menghemat pengeluaran, seperti pada solusi sebelumnya. Kemudian selain itu kami juga melihat kondisi saat ini, di mana fashion itu masih menjadi yang paling diminati di e-commerce ataupun marketplace, sehingga kami memutuskan untuk target pasar kami yaitu penggemar fashion, di mana menurut riset barang fashion ini di e-commerce sendiri 30% penjualannya untuk setiap tahun. Kemudian bisa dilanjutkan ke bisnis model. Untuk bisnis model sendiri dari aplikasi Swiper, kami mengadaptasi atau melihat dari aplikasi Netflix dengan fitur subscription dan juga aplikasi Shopee yang merupakan marketplace. Kami menggabungkan antara fitur subscription ini sendiri dan juga model marketplace dari aplikasi Shopee. Kemudian untuk setiap tahunnya kami menargetkan ada 10.000 kali pembelian subscription dan juga 50.000 penukaran barang atau swapping. Dengan rata-rata setiap subscription-nya itu pengguna mengeluarkan biaya 150.000 atau untuk 3 kali penukaran itu mengeluarkan 100.000. Kemudian untuk 1 tahunnya diharapkan dapat mencapai penghasilan 1,5 miliar rupiah. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya kompetitor analisis sendiri, di sini ada carousel.com, yaitu platform yang menyediakan jual beli berbagai barang dengan pembayaran uang. Pada carousel sendiri tidak bisa melakukan barter maupun subscription, dan juga tidak bisa mengetahui apakah barang tersebut baik ataupun layak pakai. Selanjutnya, next. Kemudian kompetitor kedua yaitu OLX, di sini menyediakan sistem jual beli barang bekas tanpa perantara dari pihak OLX sendiri. Menurut para pengguna, tingkat penipuan yang terjadi pada OLX cukup tinggi. Next. Nah, berikut merupakan tabel beberapa fitur dan fungsi perbandingan antara Swiper dengan kompetitor carousel dan OLX. Oke, untuk selanjutnya untuk user persona. Di sini kami sudah melakukan wawancara kepada 6 narasumber. Yang pertama itu adalah Muhammad Zakaria Lansori yang merupakan seorang pekerja di sebuah perusahaan yang sering ia sering membeli produk fashion. Yang kedua ada Singgih Wahyu Astuti. Singgih ini berdomisili di daerah Wonogiri dan bekerja sebagai perangkat desa. Dan juga yang ketiga ada Baik Sabrina Amel, yaitu seorang mahasiswa yang memiliki banyak barang fashion di rumahnya, terutama produk fashion yang sudah tidak terpakai lagi. Mungkin boleh dilanjut di next. Oke, untuk selanjutnya ada Ardia Regita Ajeng. Di sini Ajeng merupakan seorang pegawai swasta di daerah Surabaya. Selanjutnya ada Ayu Puspita Rahmi yang merupakan seorang mahasiswa yang gemar membeli barang-barang produk fashion. Dan yang terakhir ada Larissa Delifaza, yaitu adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Depok.
dan sering membeli produk fashion. Oke, untuk mungkin aku pengen menambahkan di sini untuk hasil observasi wawancara, jadi ada mereka semua setuju bahwa mereka memiliki barang produk fashion yang tidak terpakai dan mereka berkenan melakukan barter pada barang fashion yang mereka miliki. Mungkin boleh di next. Oke, selanjutnya untuk produk roadmap, di sini untuk bulan April kami menyelesaikan fitur registrasi akun, penukaran barang, upload gambar, fitur subscription, detail produk, histori transaksi, dan status transaksi. Pada bulan Mei yaitu fitur yang ditargetkan adalah rekomendasi barang, fitur chat, registrasi akun, penukaran barang, upload gambar, subscription, dan detail produk. Untuk bulan Juni sendiri, histori transaksi, status transaksi, rekomendasi barang, dan juga fitur chat. Mungkin sekian bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu prototype. Yang pertama ada loading screen, di mana loading screen ini merupakan tampilan awal aplikasi untuk pengguna yang baru mendownload aplikasi Sweper. Selanjutnya halaman registrasi, di mana halaman ini untuk melakukan registrasi bagi pengguna yang belum memiliki akun pada aplikasi Sweper. Next. Selanjutnya itu pada halaman kode OTP, di mana halaman ini setelah melakukan registrasi akan diarahkan ke halaman ini untuk melakukan verifikasi akun dengan mengirimkan kode OTP registrasi. Kemudian selanjutnya halaman login, di mana halaman ini digunakan untuk pengguna yang telah memiliki akun pada aplikasi Sweper. Next. Pada tampilan ini merupakan tampilan dari halaman homepage, di mana tampilan awal ketika pengguna telah berhasil melakukan registrasi akun ataupun login. Berisi pilihan untuk subscription, fitur search produk yang ingin dicari, kemudian fitur filter terhadap produk fashion seperti apa yang ingin dilihat, dan terdapat menu bar untuk memudahkan pengguna menggunakan fitur lainnya seperti home, feed, history, dan account. Selanjutnya itu halaman penukaran produk, di mana halaman ini digunakan untuk pengguna ketika ingin melakukan penukaran produk yang diinginkannya dengan barang yang dimilikinya. Setelah melakukan upload produk, pengguna dapat mengisi form sesuai data, lalu dapat memilih submit. Selanjutnya yaitu halaman upload produk. Di sini merupakan fitur yang digunakan untuk menambahkan produk milik pengguna yang ingin ditukarkan. Jadi pengguna dapat mengisi detail produknya dan kemudian mengunggahnya. Kemudian produk yang telah diunggah tersebut akan melalui proses pengecekan oleh tim Sweper untuk dinilai apakah masih masuk kepada kategori kualitas dan skala harga yang sepadan dengan kondisi barang saat akan ditukarkan. Jika sudah melakukan pengecekan produk yang ditambahkan, selanjutnya dapat ditukar dengan produk milik pengguna lainnya. Ini merupakan halaman subscription, di mana subscription ini berfungsi untuk membatasi akses yang dimiliki pelanggan. Apabila pengguna berlangganan, maka mendapatkan akses penuh pada aplikasi Sweper dengan menentukan jumlah yang ingin ditukar, kemudian memilih metode pembayarannya, dan melakukan pembayaran dengan durasi waktu 24 jam. Jika melebihi waktu yang ditentukan, maka proses transaksi akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.